Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, kula mukhlisin, mboten mukhlason nggih, mukhlisin lho. Saking Jember, Ambulu, Leri Watulon. Niki Gus, kula badhe napa pengin semerep. Kula kan tasih pemula Gus niki. Napa kula niku sering mengikuti pengajian-pengajian panjenengan Gus. Lah teng mriku niku kula tergelut napa nggih? Kalih sanad niku lho Gus. Sing pertama niku sing kaping kalih pun nggih saderenge ngapunten menawi pertanyaan kula niki kok mboten bejaji. Niku masalah sahadaten niku. Tapi teng mriku kok enten syahadat tunggal, mbok menawi enten tutoriale dari sahadaten menuju ke syahadat tunggal. Mekaten Gus, mohon penjelasanipun. Saderenge ngapunten sanget menawi pertanyaan kula niki mboten mejaji. Mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nyapa dulur-dulur dulu nggih, dan sewu. Assalamualaikum Abi, dan assalamualaikum juga jamaah semua yang hadir di sini dan juga jamaah sejabotabek. Ini saya mau menyampaikan pesan dulu dari Bapak Sulamto ya, dari Bapak Sulamto almarhum nggih, yang ditulis di kalender Jaya kalender Jaya Baru 2026. Monggo lek kurang sempurna monggo disempurnaaken nggih. Yang pertama, ojo ngaku pinter yen durung bisa goleki lupute awake dhewe. Yang kedua, ojo ngaku unggul yen isih seneng ngasorake wong liya. Untuk yang ketiga, ojo ngaku suci yen durung iso manunggaling Gusti. Monggo nanti Abi yang njabarake. Kalau kurang sempurna monggo ditambahi nggih. Nah, ini dari saya sendiri, dari saya pribadi. Insun ini sebenarnya adalah batang urip. Sing urip namung Allah. Apakah benar kata-kata saya ini? Allah itu ya ingsun ya iku urip iku ya nafsu. Sampun sangatun mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan teman panjenengan terkait 3 hal tadi, almarhum nggih, ojo kesusu ngaku pinter, ojo kesusu ngaku, kesusu itu apa Pak? Terburu ya, unggul, ojo kesusu terburu ngaku suci. Niki pitutur dateng kita sebagai salik, supaya enggal salik itu, usul itu ada di situ. Sebab yang berhak ngaku suci, ngaku unggul, ngaku pinter mung Gusti. Siapapun kita kalau tidak duduk di musyahadah, mesti sing ngaku pinter, unggul,
lan suci. Jebule nanti mesti ngasorno wong, nggih. Mengatakan orang itu orang yang selalu maksiat dan seterusnya. Niki memang proses kita, Pak. Proses kita sebagai salik berkewajiban untuk tazkiyah, bersuci dari hal-hal pengakuan 3 tadi. Makanya mengapa wajib hukume setiap rasul iku uzlah, wajib. Setiap salik yang menginginkan untuk bertemu Allah wajib uzlah, tazkiyah, bebersih diri. Ada yang mengatakan mujahadatun nafsi, ada yang mengatakan meditasi, bertapa. Topo sampean kali kula niki tidak seperti para kekasih zaman dulu. Kekasih zaman dulu tidak hanya secara batiniah saja meninggalkan seluruh hiruk pikuk dunia, sak jasate. Garwa ditinggal, anak ditinggal, dunya brana ditinggal secara fisik. Sebab apa? Sebab beliau-beliau itu punya anggapan, kalau aku terus secara fisik gembul pada 3 perkara iki, jeroku iki kena. Rohaniaku itu kepancing. Akhirnya ditinggalkan, Pak. Lah nguniku salah, mboten. Menurut kula nggih, mboten. Boten, walaupun itu tidak kami perintahkan. Saya katakan tidak salah. Saya lebih menekankan supaya dalam hal menemui Allah itu di segala hal apapun. Sebab yang menguasai garwa anak dunya brana ya Gusti. Lha Gusti Allah ya ana kono. Makanya inilah Pak tembung dawuh para rama, ger kuwi kudu iso topo nggon papan sepi yo papan rame. Ini ki wae maksudnya niki Mbah Yai ampun. Niki yang kami gunakan selama ini. Karena menurut kitab hikam niku ada 2 sistem untuk bisa sampai pada Allah, makrifat pada Allah, imannya ihsan, 1 wasilun, 2 majdubun. Jadi yang lebih kami kenalkan iku wasilun. Kalau mboten wasilun Pak, gak mungkin secara fisik saya bisa diterima ning ngene Jember. Mboten mungkin. Sebab kebanyakan pengetahuan golongan kita yang diam itu ya diam aja. Dalam pengetahuan di khos kita nggak tahu. Oleh karena sistem wasilun itu masih memegang hukum am, maka dulu-dulu sing wonten Jember tasik saged meneri. Walaupun proses perjalanannya itu awalnya agak ekstrim. Pun prosesnya rapopo, gak ada yang perlu disalahkan. Kalau sistem majedubun sih wis mboten kloyang-kloyong mriki Pak, nanti ning omah sing teko nyoki carane. Terus ati kuwi dari atas ke bawah terjun gak kadik membawa parasut selep. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, apakah pemahaman saya itu betul terkait ingsun itu sejatine wujude Allah
Ya urip iku sing dadi wujude nafsu ya Allah iku. Ngeten. Engko dhisik. Kula gak ujug-ujug ngomong leres, tak proses sik cek mboten bingung. Saya ngambil dasar hujah surat Al-Hadid ayat 3. Yang di situ bunyinya huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Kalau Allah itu tidak hanya di awal dan di akhir, di dalam setiap keadaan masalah, Allah juga di dohir ya di batin. Ngeten Pak. Selama jenengan kali kula iki ditarik Allah di makrifat batinnya Allah, maka Allah belum bisa jenengan lihat sekseni dengan ainul basariyah. Sehingga ini makhluk. Ini makhluk. Dan ini masih bisa diterima oleh kalangan umum. Tapi ketika saat jenengan iki ditarik wujud dohire Allah, niki wis duduk makhluk. Dan ini bisa disaksikan dengan mata dohir, gitu. Di dalam kitab Kauniyah Allah sebut ngeten Pak. Umpama nggih niki. Anggepon niki telur. Anggepon niki telur. Nek cara jenengan sel di dalam nutfah. Nur Muhammad di dalam mani. Kan dereng terbentuk. Tangan dereng wonten, kepala, kaki, anggota tubuh iki dereng wonten. Telar nggih ngoten. Setelah dinggremi induk telur selama 7 hari mulai kelihatan. Kita lihat di cahaya ada namanya las. Ini Nur Muhammad. Nek coro mani di dalam mani itu ada sel Pak. Yaiku Nur Muhammad. Terjemahan Nur Muhammad wiji sel kang terjadi di dalam hidup. Orang kalau sudah makrifat secara batin, sudah tidak ada bedanya antara hidup dengan Nur Muhammad. Karena nggak ada dua. Oke, ini belum wujud, secara fisik belum wujud. Yang berupa anak ayam, yang berupa wujud bayi. Dereng. Orang yang sudah ditarik Allah dalam kemakrifatan dohiri Allah, boleh Pak mengatakan, oh ini anak ayam. Padahal secara fisik masih berbentuk Nur Muhammad. Boten apa-apa. Tapi bagi kita belum bisa menerima. Belum bisa menerima. Kita yang sudah di makrifat batin belum bisa menerima. Apalagi kita yang masih di ora iso, ora nalar klason niku ngomong wong ndok kok jari ayam niku. Sel kok ayam. Lalu dalam waktu yang sudah Allah tentukan wujud toh anak ayam. Wujud berarti bagaimana? Loh. Wujudnya anak ayam iku secara fisik sebagai wujud nyatane sel tadi. Wujud sel di dalam nutfah tadi melahirkan nyata no wujudnya aslinya secara dohir wujud bayi sampean kali kula niki. Apa bedane? Ora ono bedane.
Cuman mek ngeten, kalau kami sempurnakan. Nek wujud sel iku bisa dilihat secara batiniah, iman. Nek wujud dohir iku bisa dilihat dengan mata dohir. Sekarang Allah. Ada istilah Nur Muhammad kalih Nurullah. Mungkin banyak yang mengatakan hidup, tapi bukan sifat, bukan asma. Terus apa? Mausuf yang disifati. Berarti yang disifati itu wujud. Gak mungkin, Pak. Yang disifati itu nama, gak mungkin. Mesti wujudnya. Contoh. Ning ngajeng kula niki wonten nama Degan, kerambil muda. Nama itu. Apa mungkin sebuah nama akan bisa disifati? Mboten saged. Sebab sifat itu muncul dari mausuf. Lah, mausuf itu yang wujud. Tidak mungkin sifat itu muncul dari nama. Nama, opo nama fata morgana. Nama Degan, aku pingin ngombe nama Deg. Ya mboten saged lah. Ngombe napa angin namen. Mestinya wujudnya. Kalau sudah ketemu wujudnya baru, oh iya ya. Yang memunculkan sifat itu dari mausuf. Yang disifati berarti wujud. Allah juga begitu. Supaya wujudnya Allah itu sempurna bagi hamba yang memang limangkana yarjullaha, ingin ketemu Allah kanthi kesempurnaan, ketika kesempurnaan nyatakno wujudnya Allah batin di zahir berupa nurullah. Pundi wujudnya nurullah? Ya wujud sing sampean arani wujudin dunya saisine niki. Akhirnya bahasa nafsu, bahasa ingsun itu tidak ke makhluk karena makhluknya sudah nggak ada. Iku sah bagi orang yang sudah kesempurnaan ma'rifatnya, dan itu tidak sah bagi orang yang masih diam, luwe-luwe. Makanya gak berani ngucap aku iki Allah, mboten wantun. Padahal nek cara Quran kan ngucap. Ayo pas surat Toha diterusno. Ya awak pas ngaji Quran iki lho mbok hafid mbok enggak. Surat Toha ayat 14 mesti kita baca. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi shalah li dzikri. Loh, wani ngucap. Tapi oleh karena belum paham dan masuk di dalam sirul ma'rifati Allah, yang ngucap tok. Ati nggak ngerti maksudnya. Ibarati kula, jangankan sudah tahu isi di dalam gedung, kuncinya aja nggak tahu, otomatis suaranya nggak dengar. Kata Allah, yang buta itu bukan mata dohir. Yang tuli bukan telinga dohir, tapi batinnya. Sehingga lewat pertanyaan yang nomor 2, betul Bu, berarti sah bagi sopo. Yang bagi yang sudah ditaruh di situ. Dalam analogi saya Pak, nyun sewu, kalau niki SD Pak, dereng wonten legalitas saya punya ijazah SD, kalau SD, ijazah dereng. Terus kalau ujuk-ujuk budal sekolah, mlebu nang SMP, digurak mboten? Digurak nggih? Digurak, mboten angsal. Harus proses dulu, kami jalani. Nanti kalau sudah
punya legalitas ijazah SD, daftar ke SMP, lah baru diterima masuk. Bukan hanya kita diperbolehkan untuk masuk, malah diperintahkan, ayo waktu ini sekolah, teng 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 teng. Zaman kula siyen nek sekolah niku bapak guru niku kentengi ril niku lho digelantongno, ditutuk teng 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 teng, berarti sudah jamnya masuk. Berarti nyembah itu tidak sekedar wajib, tapi kebutuhan. Nek wis kita bicara kebutuhan di atas kewajiban. Dawe Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha. Tidak kuperintahkan kamu sekalian kecuali hanya menyembah. Artinya bagaimana sholat sampai dadi sesembah, kerja sampai dadi sesembah, semua aktivitas menjadi sesembah di mata Allah. Kuncinya bertauhidlah. Esakno Allah di dalam aktivitas apapun baru kepake. Nggih, matur suwun. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk saudara semua. Nama saya Robi, Gus. Saya mau nanya, Gus, untuk tawasul kepada leluhur biar nyampe itu gimana, Gus? Soalnya mohon maaf, Gus, saya syariatnya kental, Gus. Kita kan cuma menyebut nama tuh, Gus. Untuk hakikatnya gimana, Gus? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya mulai sejak kecil sudah dididik kita dengan ajaran syariat terkait wasilah atau tawasul. Bagaimana miturut hakikat supaya tawasul kita sambung dan bisa sampai pada yang ditawasuli. Padahal kita kan selama ini hanya menyebut nama. Nah, kopi niku penting nih. Kalau rutinan kopi ini disiap nih nalangi sing bingung. Hati ben ngopi lan rokokan. Ngeten, Pak. Kalau secara syariat sudah maklum, jenengan sudah ngalim bagaimana caranya, khususon ila sinten, ila hadrati sinten, Fatihah banget kan. Apakah tawasul yang seperti ini betul-betul bisa sampai? Selama kita belajar ilmu syariat dulu, jawabannya insya Allah. Insya Allah. Sehingga harus disebut nama, dikhususkan sebuah nama. Dalam dunia syariat kita itu tidak mempermasalahkan diterima atau tidak, itu urusan Allah. Nah, sebetulnya sudah benar. Cuman saja, apakah salah kita itu memastikan dan mengetahui ini betul-betul diterima atau tidak? Nek menurut saya tidak salah. Itu merupakan bentuk peningkatan keimanan kita terhadap Allah. Nyuwun sewu. Andai kata ada tower radio FM, jangkauannya itu hanya 10 kilo, radiasi gelombang ini 10 kilo. Apa mungkin kita yang ada di 15 kilo dari tower itu bisa dengar? Mboten mungkin. Makanya kita
mengatakan insya Allah. Wis harapan semoga bisa diterima Allah. Kalau Anda ingin tahu pasti diterima atau tidak, masuklah di dalam surah Al-Maidah ayat 35. Ini mengkisahkan sejarah pengorbananipun antara Qabil dan Habil. Tapi ini tidak hanya berbentuk korban, boten, ibadah apapun akan bisa Allah terima dan tidak. Al-Maidah 35 Allah dawuh innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ibadah apapun, pengorbanan apapun yang hanya Allah terima adalah ketika saat beribadah kondisi hati bersumber dari hati yang bertakwa. Ini Pak. Lah, takwa itu yang bagaimana? Takwa itu sumbernya dari 3 hal. Ilmu, amal, istiqomah. Ilmu untuk mengesahkan Allah, walaupun secara nama nyebut syariat khususon ila hadrati siapa, iku kan syariate. Lah tauhide ya apa? Muncul nama iku mau di dalam hati kita bersumber dari Allah, tidak dari diri kita. Itu tauhidnya. Berarti ketika di hati itu menafikan keakuan diri yang membaca dan menetapkan semua sumber dari Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dengan istiqomah, maka itu disebut takwa. Dan ini bisa dipastikan yang namanya wasilah itu mesti sambung. Mungkin nanti kita akan dihadapkan satu makalah dari Syekh Ibnu Athaillah ngeten. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Bagusnya amaliyah secara fisik dalam kurung yang diterima Allah itu bersumber dari bagusnya hati datang Allah. Makanya disebut min qalbin zahidin, condongnya hati terhadap Allah. Maksudnya kita dalam hati sudah meniadakan selain Allah dan menetapkan semua adanya hanya Allah. Niki min qalbin zahid itu di situ. Berarti bagusnya laku dohir itu di mata Allah ditentukan dengan bagusnya laku hati terhadap Allah. Lah bagusnya laku hati iku adalah mingkol bin zahidin, bukan mingkol bin rohibin. Rohib niku condongi tawajuh hati terhadap lilladzi fatoros samawati wal ardo, sifate Allah berbentuk kuosone rupa isine langit lan isine bumi. Isine langit berarti pahala surga, isine bumi ya fisik niki. Lah mingkol bin zahidin condonge ati nang Allah, ya niki sing dimaksud inni wajjahtu wajhiya. Baru dulur ini akan bisa Allah terima. Berarti ketika jenengan bertawasul, ati sampean kedah meniadakan keakuan kita sebagai makhluk yang bertawasul. Walaupun syariate kita, tapi hakikate ati sampean wajib duduk di dalam tajalli Allah. Apa? Ya keakuannya Allah.
Jangan kita aku. Ini kiwau sing saged diwastani tawasul itu mesti sambung, cara donga mesti terkirim. Sebab gak ono ceritane nek Gusti Allah ngarepno sesuatu iku gak terjadi. In aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mekaten dulur. Iji tasik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nderek tanglet Gus. Masalah reinkarnasi tolong panjenengan jelasaken secara hakikat Gus. Sampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reinkarnasi. Kembali. Inkarnasi adalah pertumbuhan ataupun kebangkitan. Selama apa yang kita dengarkan pelajari di dalam ilmu sejati, iki sing nate wonten dunia ilmu kejawen lho ya. Pahamane ngeten. Makanya kalau lurus nih. Ketika saat jiwa itu belum sempurna, rodiyatan. Niku surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki rodiyatam mardiyah. Selama belum rodiyatan, mboten saged. Jiwa itu kembali kepada Allah. Apa isinya rodiyatan? Ikhlas, ridho, melepaskan apa yang dia cintai selain Allah. Termasuk ilmu. Kita ahli ilmu, Pak. Ilmu nopo mawon harus kita lepaskan. Artinya kita lepaskan, gak boleh ngaku-ngaku kita alim. Alim kan status. Berbuah dari ilmu yang kita ketahui. Al-alim, al-alama. Yang tadinya kita aku sebagai makhluk yang alim, harus kita lepas. Baru kalau sudah kita lepas, muncul sing alim sinten? Allah. Dalam diri kita. Mohon maaf. Siapa yang jiwanya belum sempurna, nanti pasti akan reinkarnasi. Nah, menurut apa yang ku dengar dan ku pelajari dari para rama menjelaskan ngapunten ingkang kathah. Jenengan mungkin nek durung sempurna manjing dateng kewan. Padahal niku isaro. Mboten terus sampai dadi ula, dadi guguk, dadi kucing, dadi mboten. Niku sebetulnya saking lembute beliau menyampaikan supaya jenengan gak jadi seperti itu. Sampai ini didawuhkan Allah, ulaika kal an'am balhum adzal. Mereka-mereka yang hatinya masih belum sampai pada Allah, sifatnya itu seperti sikil papat. Gising dibeledik wingi lho Pak. Rajakaya, lha ngeten ndak. Kudu dibeleh. Tapi mereka yang sudah sempurna, reinkarnasinya kadang nang anak, putu dan sebagainya. Ngeten nggih. Pun tak lurus nih, blak-blakan niki tanpa nganggo isyarat. Hakikate kembali. Reinkarnasi itu kesucian. Kembalilah kesucian. Sebab jenengan iki, jiwa ini, ruh ini asalnya fitrah. Fitrah. Makanya ini Quran disebut ruh. Nek bahasane
surat Al-Fajr itu bukan ruh, jiwa. Mengapa disebut jiwa? Ruh yang masih kotor. Disebabkan ruh bercinta selain Allah. Pada saat kapan ruh mulai bercinta? Akil balik. Lah, sebelum akil balik, ruh sampai iku Al-Qudus, suci. Artinya belum terkontaminasi dengan selain Allah. Nek jasadnya ya kontaminasi, Pak. Ruhnya belum. Makanya jenengan ketika saat waktu kecil nopo kok gak mempunyai sifat malu ketika jenengan telanjang udan-udan ngono kuwi. Nguyuh ning ngarepe omah, kok gak malu? Karena ruh sampean iki belum terkontaminasi dengan syahwatud dunia. Alias bahasa fikih masih bigoiri aklin, posisinya masih murhek, jadi gak duwe izin. Sampai kepingin nek wis gerang wis jembuten ngene kepin gak duwe izin gampang. Sampai tilem, Pak, sampai tilem, engko lak gak duwe izin sampean, nanti Anda tidak akan sadar. Kalau Anda telanjang gak sadar, diduki wong wedok ayu, ya gak mungkin gelem. Wong turu. Padahal waktu tangi, entek-enteki. Diduki mobil mewah, ya meneng. Wong turu. Artinya apa? Orang kalau sudah terus-menerus di makom muraqabah, nanti pasti akan ditarik Allah nih makom fana. Nek wis nama makom fana, pertanyaane fana saakale apa ruhnya tok? Kalau saakale kita diarek cilik wau, metu jabane omah kelontang kelontung, gak izin. Karena memang jenengan tidur, mboten malu, Pak. Tapi kalau difanakan dari selain Allah, biruhin fakot, akal sik nyambung. Hukum syariat mesti jamin jogo. Al-imtithalul awamir, jenengan selalu menjalankan perintah, wastinabun nawahi, meninggalkan larangan. Ati pun mboten saged, sudah tidak bisa menyaksikan selain Allah, mboten saged, tidak bisa. Karena apa? Mripate ati ditutup wujude Allah batin. Wis mboten saged nyapa-nyapa. Sehingga aku Allah akan muncul di dalam hati jenengan. Sudah tidak ada selain Allah bagi orang yang seperti ini. La maujudan illallah. Ya Allah, wis hakikate kembalilah kita waktu kotor ini karena terjerat, terkubur oleh kepentingan nafsu, kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah, bangkitlah. Bicarane bangkit. Sebelum jenengan bangkit, dibangkit ke Allah secara syariat setelah datangnya hari kiamat miturut syariat. Bangkit dulu. Makanya inilah Pak, pentingnya risalah Rasulullah di dalam jalur tauhid itu ada di sini. Supaya jenengan reinkarnasi, kembali ke fitrah, bangkit dari terlalu lama kita terkubur kepentingan nafsu. Kalau dalam makalah beliau, kitab Hikam kalau nggak salah pasal 11, carane bangkit reinkarnasi itu beliau katakan idfin wujudaka fi ardil humul.
pendemen keakuanmu, wujudmu di bumi kesunyian. Iki piye to bumi kesunyian, bumi humble. Gak mudeng son aku. Ngeten. Siapapun kita kalau belum terlibat melakukan mujahadatun nafsi atau menafikan keakuan diri dan nanti akan muncul keakuannya Allah, nggih niku wau ndasik ngelu sik gak paham. Padahal secara ilmu saya jabarkan ngeten lho karepe mendem jeruning bumi humul keeksistensian kita, keakuan kita. Berzikir sirul asrar. Dampaknya nanti jenengan akan mesti merasakan kehadiran wujudnya Allah dalam diri kita. Bukti nih Allah hadir, terjadinya gerakan secara fisik. Ini betul-betul min sadrillah, bersumber dari Allah hidup itu. Saya suwe lama kelamaan nggih niki sing disebut makom fana, ya bumi kesunyian. Artinya tidak ada siapa-siapa, hanya aku Allah. Inilah yang dimaksud bumi kesunyian. Nek bahasa syariat ngeten bumi kesunyian. Wis jenengan ojo awor, jangan senggolan secara fisik bojo anak dunya brono. Sampai mlebu kamar, kunci tekon jero, lakukan dzikir yang sudah Allah berikan tadi. Sampai kapan son? Sampai waktu yang tidak bisa kita tentukan. Gak luwe son, yang gomi rong dos. Nek kepingin ngopi son, yang nggo kompor sak kopi sak gulone. Nyapa repot-repot. Pak Yun Sewu. Sampai semrat ceritane Ashabul Kahfi nggih ning Quran niku 300, kalau nggak salah wakilah 350 tahun yo ramangan rangombe ramati yo diturokno Gusti Allah kita. Sampai wis gak usah mikir engko nek luwe ya apa son, nek kudu rokokan ya apa son, gak usah mikir ngono. Nek pancen Gusti Allah engko menghendaki jenengan kongkon gawa mirang dos yo gawa rokok rong pres, gula kopine nggih ngoten pun ngalir mawon. Itulah namanya fana, itu bumi kesunyian. Kalau sudah jenengan pendem di bumi kesunyian, munculnya mesti aku Allah. Wis iki tak terasno cara kitab kauniyah ngene Pak. Kita sebagai Pak Tani ketika saat menanam kacang, biji kacang, kebanyakan itu nggak pakai kulit. Kulitnya bisa dilepas, ditaruh, dipendem. Mengapa harus kita pendem? Kita kubur supaya cukurnya bagus. Kalau jenengan nandur kacang sampai uncal-uncal kok nandur kedele ini ya. Dia eker-eker pite. Dintekno doro macam-macam. Walaupun tidak cukup mboten sae. Gampang rubuh. Kalau nggak percaya sampai buktekno. Mengapa harus dikecek, terus dipendem, terus diuruki? Supaya tumbuhnya bagus. Artinya apa Pak? Ngeten. Ya ayuhal hadirun, ketahuilah, udzkuru, bahwasanya di dalam biji sapi ya man.
biji kacang niku ada Nur Muhammad, ada kehidupan, cuman belum kau tampak. Tapi hati bisa meyakini kalau ada. Jikalau biji itu sudah tua, kalau masih muda, mboten saged. Artinya, kemakrifatan itu bisa jenengan tempuh, bisa jenengan raih, kalau jenengan menggunakan utlubul ilma, ilmu tuwek. Iku ilmu tauhid. Baru saged tokul. Lah, ketika tokul Pak, seret, pohonnya sudah kelihatan. Percaya nggak percaya Anda, terima nggak terima Anda, iki nyatane wujud dohire Nur Muhammad. Bahasa Allah, dunia saisine iku wujud batine Allah. Terima gak terima terserah. Mboten apa-apa, gak terima. Jarang paham, mboten apa-apa. Kula mboten nyalahno jenengan. Kula maklumi laksana ana wong mripate ora ketok ning ngarep ana cagak ditabrak mesti. Ya aja disalahne, maklumono sebabe ora ketinggal, tidak bisa melihat. Andai kata beliau itu bisa melihat di depannya ada cagak, nggak mungkin Pak. Bathuk ikut ditabrak nih, nggak mungkin. Laksana seperti itu, dan itulah karakter Rasulullah, tidak pernah menyalahkan bagi mereka yang menentang tauhid. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Itu karakter Rasulullah. Dan ini selama ini yang saya berupaya saya tiru, sehingga di WA saya ada yang mengatakan ajaran roti rasa tai, ya mboten napa-napa. Manggil kula niku anjing, babi, ya ora apa-apa. Memang iku tujuane kula ceke netepno bahwasanya saya anjing, saya babi, menetapkan sifat keakuan makhluk terhadap makhluk. Sing api-api iku mung kagungane Gusti. Nggih matur suwun di panjenengan yang memanggil saya di WA anjing utawa babi, matur suwun. Kula evaluasi diri luwih berhati-hati. Sebab sing nyandang al-mukarram, al-alim, al-alama hanyalah Allah. Ismatur suwun padha mek ngingetaken kula. Jadi ayo Pak, kita bangkit dari keterburukan rohaniah kita yang selama ini mengikuti jalannya nafsu. Ayo kita bangkit menuju mengikuti jalannya Allah. Wajahidu fi sabilihi. Tapi syaratnya wonten, sampean saged reinkarnasi atau berjalan di atas jalan Allah. Syaratnya ya ayyuhalladzina amanu Al-Maidah 27, coba. Wabtahu ilaihil wasilata, raihlah wasilah, sambungan hati langsung nang Allah. Jikalau kau menginginkan bisa sampai pada Allah, kan ya. Wabtahu, carilah, raihlah, ilaihi, untuk Anda bisa sampai pada Allah. Mencari apa? Al wasilata, ing tali dalan, dalam rangka wajah itu fisabilihi. Apa wasilah? Apa tali sampean? Dzikir. Pun nggih dzikir niku tok pun baru bisa bangkit. Dadi kula lurusake dawuh para rama sing diplesetke kaya ngoten niku, artine di dunia ini monggo jiwa kita jangan berjalan di atas jalan nafsu.
berjalanlah di atas jalan Allah. Caranya wajib kita mendapatkan wasilah dulu. Setelah itu baru bisa sambung terus nang Gusti Allah. Berarti makrifato sebelum mati panjenengan kali kula datang Allah. Makrifatlah dulu sebelum kepada Allah, sebelum kita meninggalkan dunia. Mutu qoblal maut, matikanlah keakuanmu dulu waktu di dunia, qoblal maut, sebelum kematian secara syariat. Maka dulur, boten kok ya ketika kita mati roh kita manjing, nek sing belum sempurna nang kewan, nek wis sempurna nang makhluk, boten makhluk manusia anak putu, boten. Jadi di situ yang dimaksud reinkarnasi adalah keluarnya jiwa dari belenggunya hawa nafsu. Siapa ketika di dunia sudah lakukan ini, maka setelah kita meninggalkan dunia secara syariah, maka barzah itu sudah tidak berlaku. Sebaliknya, barang siapa ketika saat di dunia belum kembali kepada Allah, jangan harap kita akan bisa kembali setelah kematian. Karena itulah terjadinya hukum alam barzah itu di situ. Makanya para kekasih Allah itu Pak Bu ya, boten mati, boten terbarzah, boten. Bahasa mukasyafahnya, beliau itu sakit memandang jenengan belajarnya terus sakit. Cuman kita yang tidak bisa karena kasaf kita belum dibuka Allah. Makaten. Nggih, tasih wonten monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan ngaji hari ini senantiasa ditingkatkan oleh Allah, yaitu tauhidnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya tanyakan yaitu Gus, di dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Di situ dikatakan, Kul, katakanlah Muhammad, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Di situ ada ya mutakalim wahdah, ada ya nafi isbat. Yang saya tanyakan, di dalam ayat tersebut ada kalimat wa mamati di situ Gus. Ayat tersebut apakah menerangkan mamati di situ, apakah ditunjukkan kepada ikfin wujuduka fi ardil humul, nomor satu, atau yang kedua, apakah mamat di situ adalah bagi orang-orang yang sempurna marifatnya, itu Gus. Sehingga di dalam ayat tersebut ada kalimat wa mamati di situ Gus. Apakah orang tersebut sudah memiliki gemboknya dan kuncinya itu, sehingga ayat tersebut bisa kombinasi bersambungan dengan mala tastati iya ro'yatuhu wa wujudullah, sehingga ayat tersebut kesana Gus, mausubnya gitu loh Gus. Yang kedua la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Di situ ada ana di situ Gus. Kalau belum ana, apakah dikatakan muslim di situ Gus? Di situ ada ana. Begitu Gus. Kalau ada salah khilaf, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
niku sering kita waos, gitu? Sering kita waos. Nanging banyak di antara kita, hati kita belum memahami maksud yang sebenarnya daripada surat Al-An'am ayat 162 163. Kalau boleh saya ambil makna secara makrifatnya. Pertama, proses dulu. Kul niku kan kata perintah. Perintah Allah langsung terhadap kanjeng Nabi. Sing isine perintah. Pertama, niki posisi muraqabah. Inna sholati ya mutakalim, awalnya itu kepada beliau kanjeng Nabi. Sak temene sholatku. Itu kan bahasa syariat toh, Pak. Bahasa syariat berarti pengertiannya mukhotobnya terhadap kanjeng Nabi. Lah karepe kanjeng Nabi iku jelasno ngoten supaya jenengan ngikuti kaya seperti kanjeng Nabi. Proses wasilun memang begitu, Pak. Pertama memang ngakoni ingsune makhluk. Sak temene salatku, ibadahku, terus uripku, matiku iku lillah. Dalam bahasa pondok biasa lillah iku untuk Allah. Peruntukkan untuk Allah. Semua apa yang terjadi pada diriku ini sumber sangka Allah. Lah, sekarang mosok Gusti Allah mati. Nah, niki prosesi kita itu diperintahkan untuk meniadakan ingsun makhluk. Disuruh mateni. Keingsuane makhluk sing ngaku-ngaku tadi lho Pak nggih, diperintahkan untuk memendem jero di bumi humul. Kalau ini sudah mati, lillah itu tidak diartikan untuk Allah mboten. Lillahi rabbil alamin, untuk pangeran sing nguasai ngalam kabeh. Ndak. Jadi ya napa? Kalau sudah mematikan keakuan diri, maka sumber apapun yang berbentuk gerakane salat, nggih, gerakane ibadah, hasil ibadah niki sedaya gerakane urip kuwabeh, gerakan yang ada di kematiane ati, nek syariate kematiane jasad. Iku lillah, sing gerakno mung Gusti Allah. Berarti hati seseorang itu sudah di zona nafi isbat, sudah meniadakan keakuan diri, lalu keakuan Allah. Berarti niki makom makrifat. Kalau dalam hikam disebut ihsan. Imannya seseorang sudah ihsan. Lalu baru dikoyiti la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Oleh karena Quran iki wahyu Allah diturunkan pertama kali datang kanjeng Nabi, ya otomatis bahasane awalul muslimin, wa ana, dan aku orang yang pertama pasrah nang Allah. Lah jenengan kali kula ngikuti. Bagaimana caranya kita itu betul-betul muslim, pasrah, hatiku datang Allah.
Wong pasrah niku nggih pun statusnya la haula wala quwata sudah. Bahasane pewayangan. Awak dhewe ya wis wayang. Wis dadi wayang. Gak punya sifat daya upaya untuk melakukan perbuatan baik atau wala kuwata tidak punya kekuatan untuk mencegah maksiat, nggak ada sudah. Wayang, makanya wayang baik golongan Ngastina utawa Ngamarta wayange dikeplekno ora tau sambatan. Gur meneng ae. Sing ngomong iku dalange Pak duduk wayange. Misale yang namanya golongan kanan Ngamarta iku didolimi ya mbek golongan Ngastina. Umpama ana sambatong niku sing ngomong dalang. Sing dibong nang apa jeneng Raka Candra di muka. Iku sing ngomong iku dalang. Wayangipun mboten ngomong. Lha niki wa ana min awala wa ana awalul muslimin. Pertama kali secara syariat dia Kanjeng Nabi orang pertama yang muslim. Waktu di zamannya, artinya kita wajib untuk mengikuti Kanjeng Nabi, teladani. La syarika mboten wonten nyekutokake lahu maring Allah, mboten wonten. Lah bentuknya mana? Kalau kita itu sudah betul-betul mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah alias kemurnian tauhid, ya ketika saat jenengan iki sudah tidak ada keakuan makhluk, alias yang ada keakuan Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Geniki perkara untuk pengesaan Allah, perkara untuk nafi isbat. Awal pertama nggih termasuk Kanjeng Nabi di zamannya. Padahal sebelum Kanjeng Nabi punya kakek, Nabi Ibrahim juga begitu. Ini wajah tu wajia, tidak menghadap, sifatnya berupa lillati fataros samawati wal ardo. Berhubung beliau sudah tidak tawajuh terhadap isinya langit dan bumi, wa ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Sama kali putuni pun yang disebut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah jenengan miturut ayat ini disendir. Sindirane ya napa? Wis ndang lekas ikutono jejake Rasulullah. Urusan jenengan secara gen dohir ada nasab atau tidak, dzurriyyah tidak, bukan urusan. Gak usah dibahas. Artinya jenengan gak usah menting aku iki dzurriyyah atau aku bukan dzurriyyah, gak usah. Sing penting teladanono Rasulullah. Nek jenengan ati betul-betul neladani Rasulullah, maka gen batiniah Anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun irunge pesek. Nggih. Lho estu. Lan jenengan, lah kita irunge mancung, kok karakter sifat hati kita tidak seperti Rasulullah? Jelas bukan. Jelas bukan. Sekarang karakter dohir aja, karakter batin aja nggak ada, apalagi karakter dohir, gen batin aja nggak ada. Mohon maaf, secara otomatis gen dohir nggak ada. Wong dzurriyyah Rasul iku mboten wantun kok Pak ngaku-ngaku.
Kalau asli dulia Rasul ya mboten wani ngaku-ngaku. Karena itu larangan. Sebab wong nek wis wani ngaku-ngaku padha karo kejiret riya. Padahal miturut pelajaran tauhid, riya itu harus hilang dari hati. Mula wis gak usah geger. Dandanono atimu kuwi nang Gusti Allah. Karena umur kita itu enggak tahu kapan kita kembali dalam kematian. Lincip-lincip lah. Yang merasa duria, gak usah lincip-lincip. Umat iki suguhono teladane Rasul. Perilaku Rasul bagaimana? Intinya tidak akan menyekutukan Allah. Pandangan syariatnya gimana? Tidak menyekutukan Allah. Wa fi nadhari ma'rifatnya bagaimana? Pandangan ma'rifati jelas nang umat. Mestinya gitu. Lah wong Kanjeng Nabi ku dicatoni mboten geding sampai sing nyatoni kok. Kanjeng Nabi lho Pak diantem letonge unta lho mboten bales ngantem. Estu iku Kanjeng Nabi. Ya wis diteladani sak sagete. Didoni wong ya kayak ana dhuwit sing ngidoni. Dilokno wong kayak ana dhuwit sing ngilokno. Suwe-suwe lah gak dengilokno sampean nang. Mergae dhek mendapatkan uang. Tapi suatu saat gak duwe dhuwit, aku cak oleh dhuwit tak ilokni meneh ta itu. Wah mbuh nek ngono terus. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sebetulnya itu kita dididik ilmu syariat itu Pak, baik ilmu nahwu sorofe untuk ngeklopno. Mohon maaf ya, untuk ngeklopno dalam pemahaman yang sebenarnya. Sehingga ada yak mutakalib, ada yak sing sifati harus dinafikan. Tapi umur-umur kados jenengan kali kula wis gak jamane. Niku zamane yuga-yuga anak-anak kita yang masih di tarbiyah, ibtidak, sanawi, aliyah. Makanya kula sering katakan ondokno Pak, ondokno anak iki. Didikno nanggone ilmu salafnya. Biar dia mengerti tentang beberapa ilmu. Tapi jangan lupa satu ilmu yang harus kita modalkan terhadap anak kita, yaitu ilmu tauhid. Utlubul ilma, wajib laki maupun perempuan untuk mencari satu ilmu ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata adalah ilmu tauhid. Sampeyan takok ahli tasawuf hadis niki mukhotobe sarai al ilma iku ilmu apa? Mesti jawab beliau ilmu tauhid. Nggih, tasih wonten, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, kula mukhlisin, mboten mukhlason nggih, mukhlisin kula. Saking Jember, Ambulu, Leri Watulon. Niki Gus, kula badhe napa pengin semerep. Kula kan tasih pemula Gus niki. Napa kula niku sering mengikuti pengajian-pengajian panjenengan Gus. Lah teng mriku niku kula tergelut napa nggih? Kalih sanad niku lho Gus. Sing pertama niku sing kaping kalih pun nggih saderenge ngapunten menawi pertanyaan kula niki kok mboten bejaji. Niku masalah syahadaten niku. Tapi teng mriku kok enten syahadat tunggal, mbok menawi enten tutoriale dari syahadaten menuju ke syahadat tunggal. Mekaten Gus, mohon
penjelasanipun saderenge ngapunten sanget menawi pertanyaan kula niki mboten mejaji mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya pertanyaan iku bejaji, Pak. Sekecil sebesar apapun bejaji. Sebab ngeten, memang sing tangklet jenengan, tapi jawaban manfaatnya untuk kita semua. Bejaji Pak nggih? Nggih. Tentang sanad. Di dalam hukum am baik di syariat maupun thariqat wajib sanad iku muttasil. Muttasil iku sambung. Bab sanad ada kalanya ilmu, bab sanad ada kalanya guru. Kudu sambung sampai Kanjeng Nabi. Iki bahasa pandangan finadori syariah lho Bang ya. Finadori dohiriyah. Yus kita hormati. Maksudnya ilmu guru cek gak ada hubungan kecampuran ambek nafsu karepe ngoten. Sehingga mengapa sanad ini kita bahas, kesanatan ilmu ini kita bahas dari sapa gurumu. Oh iki lah gurune sapa? Oh iki. Nek cara ditulis ngono ngebeki meja mungkin nggih, ngebeki meja. Dan itu miturut pandangan syariah, dohiriyah penting. Karpe untuk membedakan sanad itu mutasil atau munfasil. Munfasil itu putus, mutasil sambung. Sekarang ya Kanjeng Nabi saiki bicara tentang ilmu tauhid. Pernahkah Kanjeng Nabi bahas tauhid? Kalau nggak pernah berarti sanate munfasil, putus. Pernahkah Kanjeng Nabi bahas tentang hukum hakikat nuju makrifat, tauhid nuju makrifat? Niku terserah jenengan jawab. Nek cara kula, wallahi demi Allah, beliau itu termasuk rasul-rasul sebelumnya diwajibkan untuk membahas tentang tauhid supaya umatnya itu tidak menyekutukan Allah, baik menyekutukan di dalam syirik jali, lebih-lebih syirik khafi. Cuman saya menghormati terhadap beliau-beliau yang mempunyai keimanan Rasulullah tidak pernah membahas tentang masalah itu, alias hanya membahas secara syariati saja. Monggo, saya hormati. Boten apa-apa, kalau hormati. Saya tidak menyalahkan. Oke, pendapat si A kadang-kadang tidak sama dengan si B. Cara memandang seseorang dalam satu kejadian itu ada dua. Ada yang memandangnya itu yang berlaku makhluk, ada yang memandang yang berlaku semua adalah dari Allah. Monggo. Jenengan kali kula lungguh ning pundi, didudukno di mana. Makanya di dalam dunia tasawuf itu ada makom dua, makom am dan makom khos. Ada di situ. Pun sekarang sanad miturut hakikat, pandangan hakikat. Oleh putus harus muttasil. Masalah ilmu, saya yakin kalau Rasulullah itu nyampe dan itu juga dijalankan Rasulullah, sambungane iku sanad langsung nang Allah. Wasilah nih lho Pak, sambung ilmu.
Sekarang habis ilmu, habis syariat, thariqah. Pernahkah Rasulullah berthariqah yang seperti thariqah zaman sekarang? Terserah jenengan. Sekarang ada banyak thariqah namanya muktabaroh. Disebut muktabaroh itu sanadnya sambung sampai Rasulullah. Iya dan tidaknya semua kita nggak tahu. Kita taunya katanya. Lah ngeten nggih? Katanya. Sudahkah pada zaman Rasulullah itu thariqah A, B, C, D dan seterusnya yang disebut mutabaroh? Iku jenengan umat sing jawab sendiri. Saya tidak bisa jawab. Tapi dalam hati saya bisa menjawab. Ngapunten, bagi Rasulullah yang disebut thariqah, jalan, adalah ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh, murni dan tidak murni, yang kita sebut hukum syariat. Nah, ketika secara jasmani beliau menjalankan hukum syariat, ruhaniyah beliau sanate sambung langsung nang Allah dengan bentuk nafi isbat. Ini yang terjadi. Sehingga dalam hal membahas tauhid ini tentang thariqah, jalan, itu tidak hanya yang kita sebut at-thariqatul mubarakat, muktabaratu. Tidak hanya itu. Apa? Seluruh aktivitas sampean, contoh sholat, ikut thariqah. Nama sholat ikut thariqah. Nama zakat thariqah. Pertanyaannya, ada hakikatnya enggak? Tujuan. Kalau ada, tujuannya kemana? Jenengan kerja tujuannya kemana? Jenengan sholat tujuannya kemana? Ada macam dua hati manusia, Pak. Ada tujuannya ke makhluk, ada tujuannya ke kholik. Tujuan ke makhluk, contoh saya kerja, ya cari uang. Saya makan, ya cari supaya kenyang. Hilangnya lapar. Saya gombol bojo tujuannya klimak, nikmat secara fisik. Saya sholat tujuan saya pahala supaya dimasukkan surga. Monggo. Ini urusan sampean kali kula piyambak. Tapi ada orang yang tujuannya hanya satu. Nyembah, ketemu sing disembah. Ada situ. Tujuannya hanya ingin ketemu marek lan ketemu Allah. Sesuai dengan surat Al-An'am, Nabiullah Ibrahim, ini wajah tuat. Iya. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya mengapa surat Al-Anbiya itu setelah la ilaha illa ana fa'budun. Supaya hamba-hambaku iki Muhammad Kanjeng Nabi biar menyembah kepadaku dengan benar. Maka kenalkan tauhid la ilaha illa ana. Dalam Al-Quran cuman 4 Pak tauhid itu. La ilaha illallah huwa anta ana. Hanya itu, selain sudah nggak ada. Jadi apapun alasannya, yang namanya sanad secara hakikat, wasilah ini sambung langsung kepada Allah. Urusan syariat terserah. Thariqah jenengan terserah. Thariqah sampean babat suket. Nama babat suket iku thariqah. Hati jenengan tujuannya apa? Metui Allah apa metui ben dapat suket buat makan kambing?
terserah. Kalau Rasulullah ya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunyane bagus, akhirate luwe-luwe. Berarti dunyane bagaimana? Jasmania itu menjaga hukum syar'i, ruhaniyah menjaga hukum hakiki. Itu beliau. Kita nggak bisa 100% neladani Rasulullah samampune, samampunya. Kita semua yang hadir ini syariatnya ya gak podo. Ada yang 40%, 50 dan lain sebagainya. Udah, ini gak usah diurai. Yang terpenting kita bagaimana ruhaniyah hati kita itu soyo suwe lama kelamaan tambah bagus di mata Allah. Ngoten mawon sebab mboten enten syarate. Jenengan kali kula niki kuwi sok marifat kudu hafal Quran mboten. Kudu paham kitab mboten. Syarate mek situk kudu fitrah atimu sangka saliyane Allah. Pun ngoten. Syahadat di dalam syariat yang ada itu syahadata ini Pak, enggak ada syahadat tunggal. Artinya syahadata ini persaksian dua. Kita meyakini Allah itu pangeran kita, Tuhan kita. Dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nek sampean iki mencari syahadat tunggal, sampean wajib harus masuk ke ahad. Sebab disitulah antara yang menyaksikan dan yang disaksikan pelakunya tunggal. Berarti harus proses nafi itsbat. Sekilas info mekaten nggih. Al-Fatihah.